warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, saya Adinda Hilda Firdausi, biasa dipanggil Adinda, dari Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga, jurusan Pendidikan Nurse. Saya berasal dari Bangkalan, Madura. Di video ini saya akan mereview sedikit materi perkuliahan umum pada tanggal 14 September 2020 dengan tema pentingnya wawasan Pancasila dalam meningkatkan daya saing bangsa dengan pemateri Bapak Yudi Latif, MA PhD. Bapak Yudi mengutip perkataan Aristoteles, yaitu mendidik pikiran tanpa mendidik hati bukanlah pendidikan sama sekali. Jadi percuma jika pembelajaran sudah menggunakan high teknologi tetapi hatinya tidak menggunakan high touch atau terbelakang, maka pendidikan ini akan sia-sia. Pendidikan adalah keseimbangan antara pendidikan yang berbasis intelijensia dengan pendidikan yang berbasis nilai. Menurut saya, pernyataan ini benar sekali. Karena jika ilmu tidak diiringi dengan tingkah laku yang baik, akan menjadi suatu yang sia-sia dan tidak berguna. Seperti yang kita ketahui, Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Serta yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Proses pembentukan Pancasila bukan merupakan proses sekali jadi, tetapi ada pergolakan dan perjuangan di belakangnya. Identitas nasional dibentuk dari sejarah bangsa, adanya kesamaan nilai di publik, dan kebanggaan bangsa. Negara yang memiliki kekuatan identitas nasional akan mampu menghadapi berbagai masalah yang terjadi seperti pandemi saat ini. Dengan adanya pandemi, kita akan dilatih untuk berpikir rasional dan juga kritis. Oleh karena itu, mari bahu-membahu saling tolong-menolong antara satu sama lain. Karena jika satu terjatuh, maka yang lain juga akan terjatuh. Kita harus mampu mencontoh negara lain yang memiliki kekuatan identitas nasional, yang mampu menjaga warisan-warisan sejarah dan budayanya, dan memiliki kebanggaan tersendiri di negaranya. Seperti contohnya Korea Selatan, yaitu yang dikenal sebagai negeri ginseng. Padahal, sebenarnya di Indonesia memiliki beragam flora dan fauna yang tak kalah menarik dan tak kalah banyak dari negara yang lain. Salah satu keberagaman flora yang ada di Indonesia adalah rempah-rempah. Begitu banyak manfaat dari rempah-rempah. Selain digunakan sebagai bumbu masakan, rempah-rempah bisa juga diolah sebagai jamu. Di Indonesia sendiri, banyak sekali pengrajin-pengrajin jamu yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu contohnya adalah di tempat tinggal saya, yaitu Madura. Banyak sekali jamu-jamu tradisional khas Madura yang sudah dipasarkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ada yang diekspor ke luar negeri. Tetapi kenapa Indonesia tidak dikenal sebagai negara penghasil jamu? Pertanyaan ini diajukan oleh Bapak Yudi pada saat perkuliahan umum pada tanggal 14 September 2020. Menurut saya, karena memang Indonesia kurang memiliki rasa bangga terhadap segala sesuatu potensi yang ada di negara Indonesia. Padahal, rasa bangga terhadap apa yang dimiliki oleh negara sendiri merupakan salah satu faktor atau salah satu poin dari identitas nasional. Begitu juga dengan batik. Batik merupakan salah satu
ciri khas di Indonesia. Di tiap daerah memiliki ciri dan motif yang berbeda-beda. Batik merupakan salah satu identitas nasional dari bangsa Indonesia. Akan tetapi, batik masih kurang diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan anak muda. Anak muda lebih menyukai fashion atau tren berbusana dari luar negeri daripada melestarikan batik itu sendiri. Menurut Pak Yudi, kita sebagai bangsa Indonesia jangan minder dengan negara lain, karena kita memiliki super power kebanggaan tersendiri, seperti keanekaragaman yang ada di Indonesia, seperti keanekaragaman budaya, ras, bangsa, suku, maupun perbedaan yang lain, termasuk flora dan fauna yang telah saya sebutkan tadi. Saya setuju dengan pendapat Pak Yudi, karena menurut saya, jika kita memiliki kebanggaan tersendiri terhadap keanekaragaman yang ada di Indonesia, kita juga bisa bersaing dengan negara lain, dengan cara memanfaatkan dan mengolah sumber daya yang ada di Indonesia dengan sebaik mungkin. Untuk negara seluas dan semajemuk Indonesia, kita harus memiliki satu modal utama, yaitu modal sosial. Modal sosial adalah modal koneksi yang bukan hanya sebagai jembatan, tetapi juga sebagai edukasi dan pendidikan karakter. Perlu adanya ikatan bersama agar mewujudkan konektivitas kuat, yaitu ikatan moral. Nilai-nilai moral dapat menyatukan keberagaman. Oleh karena itu, saat melakukan perumusan Pancasila, perlu dilakukan adanya musyawarah untuk menghasilkan suatu keputusan yang mufakat. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, yang berarti Pancasila merupakan cerminan dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, para perumus Pancasila harus menemukan titik persamaan yang ada di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk bisa bersaing dengan bangsa dari negara lain, kita harus mengamalkan nilai-nilai yang terdapat di Pancasila, baik itu sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Sila-sila di Pancasila merupakan ringkasan dari semua nilai yang ada di Indonesia. Pancasila penting bagi Indonesia, karena apabila kita ingin bersaing dengan bangsa dari negara lain, kita harus memiliki modal identitas nasional. Sekian resum yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.